warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nafila dengan NPM 206210624 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Riau. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Media dan Tip Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Desi Supenti, SPD, MPD. Di video kali ini kita akan belajar mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis teks prosedur. Apakah itu teks prosedur? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata prosedur diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan sesuatu aktivitas. Maka dari itu teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah atau tahapan cara melakukan atau membuat sesuatu. Nah, di dalam teks prosedur biasanya terdapat yang mengandung cara, tips, atau tutorial. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Yang pertama, jadi pada teks prosedur isi dan tulisannya saling berhubungan dari awal dan akhir. Dan yang kedua, dan dari setiap isinya berisi keterangan-keterangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Sesuai dengan pengertian teks prosedur, maka tujuan dari teks prosedur adalah membantu pembaca atau pendengar memahami tentang bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu secara tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Adapun ciri-ciri teks prosedur diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung. Dan yang terakhir, menggunakan kata keterangan dalam menyatakan cara, waktu, dan tempat secara akurat. Setelah kita mengetahui apa itu teks prosedur dan apa tujuannya, maka pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis dari teks prosedur, yaitu yang pertama berdasarkan isinya, yang kedua berdasarkan tujuannya. Yang pertama, jenis-jenis teks prosedur berdasarkan isinya meliputi ada teks prosedur sederhana yang berisi langkah-langkah yang sangat mudah yang biasanya hanya 2-4 langkah saja. Yang kedua, teks prosedur kompleks atau rumit. Teks yang berisikan banyaknya langkah-langkah di dalam melakukannya. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Dan yang kedua jenis teks prosedur berdasarkan tujuan meliputi cara melakukan sesuatu, cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu, dan cara membuat sesuatu. Yang terakhir, saya akan menyampaikan struktur dari teks prosedur yang meliputi tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Sekian pembelajaran teks prosedur pada kali ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.